Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan riset pasar atau pemasaran. Dalam menjalankan strategi pemasaran, perlu dilakukan riset mengenai pasar dan juga kompetitor dalam melakukan pemasaran online. Dengan melakukan riset pasar, maka pelaku bisnis dapat mengetahui mengenai target pasar dan juga kompetitor yang dimilikinya dalam pemasaran online. 1. Pengertian riset pemasaran. Secara sederhana, riset pemasaran adalah suatu proses mengumpulkan informasi secara sistematis mengenai pemasaran dan seluk-beluknya. Informasi ini nantinya akan menghasilkan kumpulan info dan insight untuk memutuskan rencana pemasaran yang akan dilakukan. Tujuan dari riset pemasaran ialah membantu mengambilkan keputusan, peningkatan produk, dan mengurangi risiko kegagalan. Di mana menurut beberapa ahli, pengertian riset pemasaran sebagai berikut. Menurut Malhotra 1996, riset pemasaran merupakan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan informasi secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan identifikasi dan pemecahan masalah dan peluang dalam bidang pemasaran. Menurut Siswanto Sutoyo, dalam bukunya Manajemen Pemasaran untuk Eksekutif Non-Pemasar, riset pemasaran adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang bersangkutan dengan berbagai macam problem pemasaran yang sedang dihadapi perusahaan. Menurut Philip Kotler, riset pemasaran sebagai suatu perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. Dan menurut Robi Susatyo, riset pemasaran sebagai suatu pengidentifikasian yang lebih objektif dan tersistematis yang akan dilanjutkan dengan pengumpulan, analisis, dan perangkaian beberapa informasi yang bertujuan agar dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan yang masih berkaitan dengan solusi permasalahan dan penentuan berbagai peluang dalam proses pemasaran. 2. Peran dan fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran memainkan dua peranan kunci dalam sistem pemasaran. Pertama, riset tersebut merupakan bagian dari proses umpan balik intelijen pemasaran yang menyediakan data-data tentang keefektifan baruan pemasaran saat ini dan memberikan wawasan untuk perubahan yang diperlukan kepada para pengambil keputusan. Kedua, riset pemasaran merupakan alat utama dalam menelusuri peluang baru di pasaran. Berikut adalah fungsi riset pasar dan pemasaran. A. Fungsi riset pasar. 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan berkaitan dengan menentukan peluang pasar meliputi segmentation, demand estimation, dan environmental assessment. 2. Problem solving atau pemecahan masalah. Riset pasar untuk problem solving lebih fokus kepada membuat keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Meliputi produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion. 3. Kontrol atau pengendalian. Control Oriented Market Research membantu pihak manajemen untuk menemukan titik masalah dan memonitor proses yang sedang berlangsung. Selain fungsi dalam kegiatan pemasaran, riset pasar juga memiliki tujuan. Berikut adalah tujuan dari riset pasar menurut domain. 1. Menganalisis pasar. 2. Menganalisis tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. 3. Menganalisis efektivitas iklan atau promosi dan perusahaan. Dan 4. Menyusun strategi. B. Fungsi riset pemasaran. 1. Evaluating.
Riset pemasaran yang dilakukan untuk fungsi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluating dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning dibandingkan dengan produk pesaing. 2. Understanding. Fungsi riset pemasaran ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. 3. Predicting. Fungsi riset pemasaran yang terakhir ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran sangatlah beresiko karena sifatnya yang sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin mendidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu dijadikan bahan acuan utama. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian utama. Oleh karena itu, riset pemasaran sangat penting untuk melakukan predicting terhadap pasar. Riset pada riset pemasaran dan anak-anak untuk mendapatkan informasi sebanyak panduan dalam merencanakan riset pemasaran. Memberikan informasi tipe riset pasar. Riset pasar yang dapat digunakan dalam strategi pemasaran terdiri dari beberapa tipe. Adapun tipe pasar yang dasar yaitu primer, sekunder, kuantitatif dan kuantitatif. A. Primer untuk riset pemasaran, langsung ke riset konsumen ataupun responden. B. Riset sekunder. C. Riset sekunder kuantitatif, riset kualitatif. 4. Jenis riset pemasaran. A. Problem solving research, country research. Nama saya Riza. Jadi di sini saya akan membahas soal pentingnya riset pemasaran. Nah, riset pemasaran merupakan satu hal yang penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pemasaran. Adapun beberapa pentingnya riset pemasaran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis. Yang pertama, bagi perusahaan atau pelaku bisnis. Bagi perusahaan atau kelompok usaha yang telah berkecimpung dalam dunia pemasaran yang telah memanfaatkan jaringan internet maupun konvensional, tentu menjadikan riset sebagai salah satu langkah penting. Nah, adapun riset pasar bagi pengusaha ataupun pelaku bisnis merupakan langkah penting karena yang pertama, merupakan cara yang efektif untuk menentukan produk atau layanan yang layak dijual. Yang kedua, merupakan sarana manajemen yang efektif dan efisien. Yang ketiga, merupakan sarana yang baik secara metodologi dan statistik. Yang keempat, merupakan proses ilmiah yang bersifat netral dan memberikan hasil yang tidak bias atau valid. Ya, yang kedua, guys, bagi para pengambil keputusan. Kegiatan riset pemasaran sangat penting bagi para pengambil keputusan, walaupun hasil riset pemasaran tidak sepenuhnya menghasilkan keputusan yang sesuai harapan. Hal ini dikarenakan berbagai hal. Adapun hal-hal yang menyebabkan riset pasar tidak sepenuhnya menghasilkan keputusan sesuai harapan sebagai berikut. Yang pertama, walaupun dilakukan secara profesional dan hati-hati, hasil riset pemasaran masih tetap mengandung risiko kesalahan. Yang kedua, sebaik apapun riset pemasaran dilakukan, ia tidak mampu memperkirakan perkembangan pasar masa depan dengan penuh kepastian. Yang ketiga, di samping mempergunakan hasil temuan riset sebagai bahan masukan, untuk memutuskan strategi yang akan diterapkan, hendaknya dipertimbangkan juga pengetahuan dan pengalaman lain yang berkaitan dengan kondisi pasar terutama pasar online. Yang keempat, merupakan konsumen yang cenderung terpengaruh pada indahnya penawaran melalui media, gambar maupun video, walaupun kualitas produk belum dibuktikan. Nah, kita akan membahas kriteria riset pemasaran. Riset pemasaran memang tidak sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan oleh sebagai pihak. Namun demikian, dalam melakukan riset pemasaran juga tidak boleh asal-asalan. Hal ini dikarenakan dalam riset pemasaran terdapat kriteria yang harus diperhatikan. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam melakukan riset pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, efisien. Yang keempat, objektif. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Firmansyah. Saya akan melanjutkan presentasi di grup saya. Prosedur riset pasar. Untuk melakukan sebuah riset atau penelitian, diperlukan prosedur dan sistematika dalam penyajian hasil penelitian tersebut. Secara umum, prosedur dan sistematika penyajian hasil penelitian meliputi menentukan perumusan masalah, perumusan hipotesis, menentukan metode riset, menentukan variabel penelitian, menentukan data penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, kesimpulan, dan saran serta laporan penelitian. A. Menentukan topik riset. Langkah awal sebelum melakukan riset adalah menentukan topik riset itu sendiri. Tanpa memiliki topik riset, tentu saja tidak ada riset atau riset menjadi kabur dan tidak terfokus ke salah satu hal yang diteliti. B. Perumusan masalah. Setelah menentukan topik riset pemasaran yang sekiranya benar-benar dikuasai, langkah berikutnya menguraikan latar belakang mengapa memilih topik riset pemasaran tersebut. C. Perumusan hipotesis. Langkah berikutnya setelah dirumuskan pokok permasalahan dan suatu topik riset pemasaran adalah perumusan hipotesis riset. Hipotesis ini merupakan jawaban bersifat sementara berdasarkan pokok rumusan masalah yang telah disusun. D. Menentukan metode riset. Menentukan riset diperlukan untuk membantu memecah permasalahan dalam topik. Pada umumnya metode riset menggunakan alat-alat dan dalam topik pada umumnya metode ini menggunakan alat-alat sistematika jika data penelitian berupa angka-angka yang bersifat kuantitatif. E. Menentukan variabel riset. Dalam menentukan variabel riset disesuaikan dengan topik yang diteliti karena variabel riset yang diperlukan terkandung pada topik tersebut. Halo, saya Rani Agustin. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan keterbatasan atau kerugian riset pemasaran. Selamat mendengarkan. Keuntungan dan keterbatasan riset pemasaran. Riset pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan tersebut, terutama dalam kegiatan pemasaran. Namun demikian, tidak lantas riset pemasaran tanpa kekurangan. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan riset pemasaran sebagai berikut. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang keuntungan riset pemasaran. Riset pemasaran memiliki banyak manfaat terhadap perkembangan kegiatan perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan riset pasar, perusahaan mengetahui kondisi dalam dunia bisnis yang terbaru. Keuntungan riset pemasaran dibagi menjadi 14. Yang pertama, menunjukkan tren pasar saat ini. Kedua, mengetahui titik-titik kekurangan dalam kebijakan pemasaran. Ketiga, menjelaskan resistensi pelanggan. Keempat, mengusulkan teknik promosi penjualan. Kelima, panduan untuk eksekutif pemasaran. Keenam, seleksi dan pelatihan tenaga penjualan. Ketujuh, memfasilitasi ekspansi bisnis. Kedelapan, memfasilitasi penilaian kebijakan pemasaran. Kesembilan, mengusulkan peluang pemasaran. Kesepuluh, memfasilitasi studi persediaan. Kesebelas, menyediakan informasi pemasaran. Kedua belas, mengusulkan saluran distribusi. Ketiga belas, menciptakan prospek progresif. Keempat belas, signifikansi sosial. Oke, sekarang kita akan membahas keterbatasan riset pemasaran atau kekurangan riset pemasaran. Meskipun banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan adanya riset pemasaran, bukan berarti riset pemasaran tanpa kekurangan atau keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam riset pemasaran dibagi menjadi 11. Yang pertama, menawarkan saran dan bukan keputusan. Kedua, gagal untuk memprediksi secara akurat. Ketiga, tidak dapat mempelajari semua masalah pemasaran. Keempat, resistensi terhadap penelitian oleh eksekutif pemasaran. Kelima, memakan waktu untuk kegiatan. Keenam, biaya yang mahal untuk aktivitas. Ketujuh, kelangkaan staf yang berkualitas. Kedelapan, kompleksitas dari subjek. Kesembilan, ketidakpastian kesimpulan. Kesepuluh, keterbatasan data yang digunakan. Dan ke-11, kegunaan praktis yang terbatas. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kami kelompok 2 dalam riset pasar atau pemasaran.
Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.